Nah, apa yang kita lakukan dalam kelas notebook itu ya? Kalau kita lihat dalam penilaian kurikulum 2013 itu ada 3 aspek ya, mulai KI 1, KI 2 yaitu tentang spiritual dan sosial, yaitu disikap. Kemudian ada tentang pengetahuan dan tentang keterampilan ya. Di pengetahuan sendiri itu ada paling 3 bentuk instrumen ya, tes tulis, tes lisan, dan penugasan ya. Tes tulis itu banyak digunakan Bapak Ibu, mungkin yang khusus tes lisan ini mungkin untuk guru bidang bahasa ya. Artinya diperlukan skill conversation ya, percakapan dalam penugasan itu ya. Kemudian dilakukan pemberian tugas ya. Di sisi keterampilan ya, itu ada model praktek, proyek, dan produk. Nah, keseluruhan ini bisa kita rekam secara digital ya, itu kelebihannya. Artinya biasanya kalau kita guru sudah ganti tahun ajaran, kita bingung hasil karya peserta didik mau diletakkan di mana, ya, so taruh di mana, kita tidak punya dokumen digitalnya, ya, yang versi lama-lama itu diapakan, ya. Itulah permasalahan ini bisa kita pecahkan ya dengan sistem kelas notebooknya. Oke, kita langsung ke prakteknya ya. Bagaimana menerapkan kelas notebook. Sebentar saya buka Teams yang di browser. Oke ya, ini kita ambil kemarin yang saya buat ya. Saya buat yang oke, ini ya. Kemarin saya sudah buat Teams yang beberapa guru terlibat. Oh, ini ada yang merubah sistemnya. Saya ambil dari yang grup 1 ya. Nah, di sini tab Teams Bapak Ibu itu ada namanya kelas notebook, mungkin kalau bahasa Indonesianya kelas notebook gitu ya. Ini kita klik. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini langkah awal adalah setup OneNote Classbook. Mungkin bahasa Indonesianya nanti create ya. Kita pilih yang blank notebook. Nah, dalam blank notebook ini ada 3 hal ya, collaboration space, content library, student notebook. Ya. Kalau collaboration space, semua data yang masuk ke dalam tab collaboration space itu bisa dilakukan kolaborasi pencatatan oleh guru maupun oleh siswa. Ya. Jadi seperti kayak buku milik bersama ya. Jadi siswa ini bisa mencatat, guru juga bisa memberikan review. Ya. Kemudian untuk content library, ya, ini berisi material. Biasanya cocoknya kalau ada buku K13 seperti ini ya, PDF-nya kita masukkan ke dalam content library. Nah, mungkin kalau business space ini bisa untuk sebagai catatan yang bisa digunakan secara bersama. Ya, mungkin membahas suatu materi yang bisa dikolaborasikan bersama.
Kemudian student notebooks ini sifatnya private, artinya apa? Setiap siswa akan diciptakan buku secara digital. Ya. Setiap siswa memiliki buku digital sebanyak yang mau kita buat. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kurikulum 2013 itu ada 3 aspek tadi ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kalau bayangkan kalau setiap siswa harus menyediakan 3 buku, ya minimal 3 buku itu, dikalikan sekian mata pelajaran. Nah, itu sudah berapa buku dia harus membeli seperti ini. Tapi kalau dengan sistem digital, penjumlahan itu akan dihilangkan ya, sehingga menjadi satu dalam kelas notebooknya. Oke, saya next. Nah, ketika membuat buku tadi untuk siswa, berarti tadi saya sampaikan ada 3 ya. Berarti ini pertama saya isi sikap, pengetahuan, yang terakhir keterampilan. Ini saya hilangkan. Ya. Kemudian kita klik create. Oke, sambil menunggu bukunya diciptakan ya. Untuk yang kelompok 2 saya bikinkan juga. Oke. Proses untuk mengenerate tergantung dari jumlah peserta ya. Karena istilahnya sistem akan menyiapkan sebuah file per peserta ya. Jadi menyiapkan buku ya sebanyak jumlah misalnya kalau jumlah pesertanya ada 90, dia akan mengenerate 90 buku secara digital ya. Jadi tergantung berapa jumlah peserta yang dibuat ya. Kalau lebih efektif, lebih cepat sehari sebelumnya ya kita bikin ini. Artinya buku akan tergenerate lebih dahulu. Oke ya, ini sudah siap. Ini adalah tampilan kelas notebook ya. Kalau kita klik di sini, tab. Nah, di sini akan muncul collaboration space. Setiap collaboration space itu kita bisa beri section ya. Sectionnya tentang apa ya. Dan setiap section itu bisa kita isi page ya. Kalau collaboration space di sini peserta bisa menulis bersamaan dengan gurunya. Artinya ini adalah halaman untuk umum. Ya. Kemudian content library ini hanya bisa dilakukan oleh guru ya yang mendapat hak akses sebagai guru. Jadi yang bisa mengisi ini hanya guru. Murid tidak bisa mengisi, hanya bisa melihat ya. Ini lebih cocok kalau dibikin sebagai buku digitalnya. Kemudian ini adalah nama-nama siswa, ya, nama-nama siswa yang ada di kelas kita. Ya. Kalau kita klik salah satu siswa nih ya sebagai contoh, nah, akan muncul tadi yang saya buat ya, sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya, akan muncul 3 hal di sini, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, jadi nanti di timnya Bapak Ibu masing-masing akan muncul, kalau diklik kelas notebook, akan muncul sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Nah, misalnya dalam
sikap ya, kita mau mengambil tentang sosial. Ya. Jadi setiap page yang kita buat akan kita kasih judul ya. Terus yang berikutnya tentang spiritual. Nah, kita akan memberikan tugas ya ke peserta didik kita ya. Buatlah misalnya apa? Foto kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Ya, itu bisa. Atau foto tentang kegiatan spiritual ya. Melakukan pengajian bersama ya atau beribadah bersama ya dengan protokol kesehatan seperti itu bisa kita upload di sini ya. Terus bagaimana dengan pengetahuan ya? Pengetahuan ini bisa kita lakukan ya penilaiannya seperti yang di slide tadi ya. Di pengetahuan itu ada 3, tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tulis, tes penugasan, ini yang tes lisan. Lisan. Nah, ya. Di keterampilan sama ya. Keterampilan kita mau ambil apa? Misalnya projectnya apa? Ya. Kemudian mungkin praktek atau portofolio produk. Ya. Nah, semua aktivitasnya bisa kita rekam di sini. Inilah manfaat dari kelas notebook. Ya, artinya semua aktivitas Bapak Ibu yang lakukan di sini akan terekam dengan baik. Ya. Kelebihan yang kedua adalah sistem dari kelas notebook ini, ya, ketika kita manage di notebook, ini masih belum saya refresh. Saya ambil yang ini ya, contohnya yang sudah ada. Di sini kita bisa mengundang orang tua, artinya orang tua itu bisa melihat buku digitalnya anaknya, aktivitas belajar anaknya. Get link. Nah, maka kalau ini kita share alamat ini ke orang tua, maka orang tua akan bisa mengakses buku digital dari peserta didik ya, atau anaknya sendiri. Bagaimana sih anak saya di pelajaran ini sudah melihat tugasnya seperti apa dan sebagainya seperti itu. Termasuk juga bisa diberikan kepada pengawas ya, untuk melihat aktivitas Bapak Ibu seperti apa. Oke ya, itu gambaran tentang kelas notebook. Sekarang saya buka sesi tanya jawab ya dari Bapak Ibu. Silakan raise hand ya untuk saya buka speakernya, mic-nya. Ya, Pak Ponco, silakan.
Itu berarti seperti membuat kelas besar, terus dibagi ke kelas lebih kecil seperti itu Pak ya? Oke, jadi istilahnya gini Pak ya, kalau kelas notebook itu menggantikan secara fisik buku, seperti ini ya. Buku siswa itu kita transfer ke dalam bentuk digital. Jadi kelas kita ya, misalnya kelas 7A, nah, kita punya 32 murid. Nah, berarti kalau kita misalnya murid kita suruh menyediakan 3 buku, ya, seperti ini ya, fisik ya, berarti dia harus setiap hari membawa 3 buku. Nah, 3 buku ini kita rubah dalam bentuk digital, termasuk nanti penugasannya masuk ke dalam digital seperti itu Pak. Jadi siswa langsung menjawab di notebooknya langsung ya, dia langsung ngetik atau tulis tangan, itu bisa kita dilakukan. Seperti itu Bapak gambarannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin ada yang bertanya lainnya, silakan. Bu Elizabeth, monggo. Ya, melanjutkan dari Pak Ponco tadi, Pak. Ya. Kalau apa namanya notebook ini, notebook apa namanya Pak tadi? Kelas notebook. Ya, kelas notebook ini tadi bisa berisi catatan, tugas gitu, nggih. Terus kalau tugas, misalkan di sini ada tugas, apa nanti perbedaannya dengan yang apa menu assignment itu? Ya, itu terima kasih. Oke ya, terima kasih Ibu ya. Jadi bedanya di sini ya. Tadi saya sampaikan bahwa kelas notebook itu fungsinya untuk menggantikan sebuah buku. Artinya kalau ini sebuah buku, kita akan membentuk sebuah halaman-halaman yang berisi tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik kita. Ya. Nah, penilaiannya itu tetap menggunakan yang assignment seperti itu Ibu. Jadi di kelas notebook tidak bisa kita memberikan nilai 100, itu terrekod seperti di assignment, seperti itu. Kelebihannya yang bisa dia lakukan adalah misalnya terakhir dikumpulkan tanggal sekian ya. Sebentar. Ya, saya lanjutkan ya. Kelebihannya adalah di sini adalah kalau kita menggunakan kelas notebook, kita akan bisa men-track ya, men-track tanggal dan waktu dia ketika mengerjakan. Ya, itu kelebihannya. Tapi untuk sistem penilaiannya dia belum bisa seperti kayak assignment yang ini. Ya, kalau assignment memang dia untuk penugasan. Tapi kalau ini lebih cenderung kalau saya lihat itu sebagai portofolionya. Jadi hasil-hasil dari penugasan itu bisa kita simpan dengan secara digital. Seperti itu Bu gambarannya. Jadi bisa dikatakan 2 kali upload gitu Pak, gimana Pak? 2 kali upload, saya rasa ya sih uploadnya dalam arti dia di sini tinggal menginsert saja ya. Kalau misalnya dia sudah ngetik di Word ya, dia sudah ngetik di Word Bu ya, dimasukkan ke assignment ya misalnya ya. Maka di sini dia tinggal insert Word-nya tadi yang sama yang dia ketika dia mengklik di assignment. Seperti itu Bu gambarannya. Oh, berarti dimasukkan notebook gitu nggih? Ya. Oh, iya ya. Terima kasih Pak Irfan. Ya, kelebihannya kalau di sini ketika kita menginsert itu ada 2 model ya. Model yang pertama, sebentar saya klik dulu insertnya. Ya, ketika kita menginsert sebuah dokumen file ya. Ini ada 2 model, attachment dan file printout
Ya. Kalau attachment dia hanya berupa icon. Ya, ini saya contohkan. Ya. Jadi ketika saya open gini ya, insert, dia hanya sebuah icon. Ya. Nah, ketika saya sebagai guru mau koreksi, maka saya harus mendata ini. Ya, file ini harus kita download untuk bisa kita baca. Tapi kalau kita menggunakan yang insert file printout, ya kan ini aja. Ya. Jadi saya insert, nah, maka ada dua opsi pilihannya di sini. Ya, pertama adalah icon itu bisa kita download atau kita langsung melihat hasilnya. Nah, di sini nanti filenya akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Ya. Dia akan ditampilkan seperti ini. Ya. Jadi kita nggak perlu mendownload. Jadi ada dua opsi. Ya. Tapi saya lebih suka kalau menggunakan model ini, artinya secara digital file ini bisa tersimpan, ya, dan kita langsung bisa melihat hasil siswa tersebut seperti apa. Seperti itu gambarannya. Mungkin ada yang bertanya yang lainnya? Pak, maaf Pak, untuk yang misalkan membuat catatan itu gimana? Yang tadi kan insert gitu ya. Nanti Ya, kalau catatan. kalau catatan tinggal aja Bu, tinggal ngetik aja. Jadi tinggal gitu. ngetik. Ya. Nah, tinggal ngetik saja dia, ya. Terus misalnya tadi kayak yang bahasa, maka dia tinggal recording audio gini, ya. Yang mau bahasa, ya misalnya bahasa guru bahasa Indonesia mau mungkin tentang puisi, ya anaknya silakan buatlah sebuah puisi. Nah, setelah itu kita stop, ya, dia akan menyimpan recording audio, ya. Jadi setiap peserta dikasih storage oleh Microsoft itu adalah 5 tera, ya. Jadi cukup besar, ya. Nanti gurunya tinggal ngeplay saja, mendengarkan. Gambarannya seperti ini, ya. Jadi gurunya tinggal mendengarkan recordingnya, ya. Terus insert yang lain bisa, ya, matematika, ya, bagian guru matematika itu nanti bisa memasukkan, ya. Seperti itu gambarannya, Bu. Iya Pak, makasih. Mau mungkin ada yang lain bertanya tentang kelas notebook. Jadi ya, secara dasar konsepnya adalah mengganti buku fisik menjadi digital. Nah, ini fungsi dari kelas notebook. Jadi kalau yang buku K13 ya seperti kayak gini kan cepat rusak, dan di Kemdikbud juga diberikan PDF-nya gratis, ya. Artinya anak tinggal kita masukkan file PDF-nya saja, mereka sudah bisa membaca pekerjaan tersebut. Jadi langsung buka di library-nya, ya, kerjakan bukunya, ya, di konten library halaman berapa untuk LK hari ini. Kemudian masukkan dalam tab pengetahuan, ya, tab pengetahuan dibuat page misalnya, ya, tes tulis atau apa penugasan ke-1 seperti itu bisa. Kelebihannya yang kedua, dia bisa immersive reader, ya. Artinya ketika guru bahasa itu disuruh anak buatlah cerita, ya. Ketika dia mengetik tulisan di situ, maka kita ketika menggunakan immersive reader itu akan dibacakan, ya.
dibacakan tulisan tersebut. Ya. Bentar, saya ambilkan contoh berita di Detik. Ya, misalnya ini saya copy. Sampai di sini. Saya copy. Kemudian saya paste. Nah, ketika saya klik immersive reader, oke, saya play. Ya, jadi itu adalah contoh sebuah teks yang dibacakan oleh sistem ya. Cuma karena bahasanya masih bahasa dialek, belum bahasa Indonesia ya, jadi agak aneh mungkin kita dengar. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi oleh Bapak Ibu tentang kelas notebook. Oke ya, saya lanjutkan ya, dari itu tadi untuk kelas notebook ya. Oke, ini untuk redeem code hari ini ya, yang bisa dimasukkan Bapak Ibu nanti ya di Microsoft Education Center-nya ya. Kemudian jangan lupa mengklik survei ini ya. Oke, untuk tugas ya. Redeem code-nya Ya, hilang. gimana Pak? Nanti saya upload Pak. Nanti saya upload redeem code-nya di timnya biar nggak susah nanti ngetiknya. Tinggal copy paste. Oke ya. Jadi nanti tugas Bapak Ibu adalah membuat kelas notebook dari kemarin Teams yang sudah dibuat ya. Buat seperti tadi ya, contoh saya ya, ada pengetahuan, keterampilan dan catatan di dalamnya ya. Terus lakukan tampilan screenshot dari hasil kelas note dengan posisi peserta didiknya tadi ya. Jadi kelihatan peserta didiknya seperti ini. Saya share dulu tampilannya. Nah, ya. Jadi tampilan ini kita print screen ya. Print screen, klik tombol di keyboard print screen atau capture terserah, di foto bisa atau apa ya. Tampilannya seperti ini, artinya kemarin kelas notebook yang sudah dibuat ya itu muncul seperti ini, tampak berarti ini sudah berhasil ya. Tiap siswa akan memiliki 3
sectionnya ini ya. Keterampilan, pengetahuan, sikap, keterampilan, sikap, pengetahuan ya, sama semua. Ya. Setelah itu yang kedua, salin notebook ini tadi ya, yaitu masuk di link onenote.com edu kelas notebook ya, parent and guardian links. Nah, ini yang kita copy. Nah, all student ini kita get link. Nah, linknya ini yang kita masukkan nanti ke dalam LK. Ya, jadi dua itu ya yang dilakukan untuk mengupload ke dalam LK. Ya, dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mohon diulangi tugasnya Pak Yohan. Ya, tugasnya tadi yang pertama kan Bapak Ibu sudah bikin timnya kan ya, kelas tim ya. Setelah membuat kelas tim, klik yang bagian kelas notebook. Ya. Nah, di situ tadi kan muncul section-sectionnya apa saja kan, yang tadi ada 5, itu buat 3 sama seperti saya tadi ya, pengetahuan, keterampilan, dan catatan. Setelah itu di create, proses menunggu kan ya. Setelah itu tampilannya itu kita print screen ya, tampilan dari kelas notebooknya itu kita print screen, bisa di print screen, bisa juga di capture pakai snipping tool ya kalau pakai Windows ya, kalau pakai HP tinggal di capture aja ya. Ini tampilan seperti ini kita capture ya, tampilannya ini ya, jadi tampak seperti ini, artinya Bapak Ibu telah sukses membuat kelas notebooknya. Nah, kemudian tugas yang kedua, ya, masuk ke link yang sudah saya berikan. Tampilan awal nanti seperti ini ya. Pilih manage notebook. Nah, kita pilih notebook kita. Ya. Terus kita pilih parent and guardian links. All student get link. Nah, ini yang kita copy. Copy ke LK. Ya. Seperti itu gambarannya ya untuk tugasnya. Ada yang ditanyakan lagi? Biar lega dia Pak, mulai dari paling awal setelah membuka web itu loh Pak. Oke, saya ulangi untuk membuat OneNote-nya ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat kelas tim ya, kelas tim kemarin saya bisa kan ya di join grade ini ya, terus create team, pilih yang kelas. Oke, yang TOT 40. Nah, kita masukkan muridnya ya, teman yang satu grup. Terus gurunya ya. Ini saya ambil contoh dua murid ya. Nah, maka di sini ada tab kelas
notebook ya di timnya masing-masing ya. Kita klik kelas notebooknya. Oke, ini masih proses awal ya. Tadi masih di-generate oleh sistem. Kita tunggu dulu. Oke, kenapa ini agak lama ya? Karena prosesnya dia akan menyiapkan ini berkas-berkasnya, ya. Sehingga di sini prosesnya masih checking lama. Kalau yang sudah dibuat Bapak Ibu kemarin, insya Allah ini kelas notebooknya dia sudah prosesnya sudah cepat, sudah ada tombol create ya di sini. Tapi masih kosong. Oke, ini ya contoh ini yang saya masih kosong. Nah ini ya, kalau sudah siap akan muncul seperti ini. Kita pilih blank notebook. Ya. Kemudian kita klik next. Nah di sini tadi kita pilih sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Ya, yang quiz ini kita hapus, baru kita create. Ya, ini ditunggu sampai prosesnya selesai generate. Kalau sudah tampil seperti ini, berarti proses generate-nya sudah jadi. Nah, kita klik di sini. Nah, ya. Ketika kita breakdown ke bawah, ini ya. Nah, inilah tampilan ini yang kita print screen ya. Kita bisa pakai snipping tool atau tombol keyboard print screen ya, kalau di komputer ya. Oke, kita snipping tool. Proses snippingnya saya tunjukkan. Ya, new. Nah, tinggal kita gini kan. Ya. Nah, ini ya. Tampilan dari snipping tool. Nah, artinya di sini ada peserta didik yang sudah kita buat tadi. 3 section. Baru kita copy ini ke LK untuk kita paste. Seperti itu. Itu yang tugas pertama ya. Untuk tugas yang kedua, kita masuk ke www.banu.com/edu. Nah, maka kan tampilannya adalah tampilan dari kelas notebook atau dari menu ini bisa ya, kita klik kelas notebook ini bisa. Nah, dari menunya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita pilih yang manage notebook. Nah, terus nanti kita cari ini ya, notebook yang sudah kita buat tadi. Terus kita
parent and code link. Ini yang kita pakai. All student get link. Nah, ini yang kita copy ke LK. Oke ya, seperti itu gambarannya untuk menjawab tugasnya tadi ya, nomor 1 dan nomor 2. Oke, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke ya, jadi tugasnya cuma 2 ini ya yang dimasukkan dalam LK. Oke ya, untuk materi hari ini sampai di sini ya, nanti jika masih ada bisa lanjutkan diskusi dalam chat ya untuk menyelesaikan tugasnya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Kita akan jumpa lagi di Microsoft ya, bagian chat ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.